Oke, selamat pagi anak-anak kelas 8. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai dinamika partikel. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi gaya dan gerak kemarin. Jadi kita akan mempelajari di sini bagaimana sistem sebuah partikel itu bergerak dan saling memberikan gaya satu sama lain. Di sini kita bisa melihat ketika orang duduk, dia akan memberikan gaya aksi di sini ya. Gaya aksi di sini dan ada gaya reaksi di sini ya. Seperti itu. Itu sesuai dengan hukum Newton ketiga, sesuai pada presentasi minggu kedua yang kemarin udah saya sampaikan ke kamu. Kita mulai dari hukum Newton pertama. Setiap benda akan tetap berada pada keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali jika benda tersebut dipaksa untuk mengubah keadaan tersebut oleh gaya-gaya yang dikerjakan padanya. Syaratnya yang pertama, sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0 itu berlaku ketika benda itu setimbang. Setimbang berarti benda itu A-nya sama dengan 0. Dengan kata lain, bendanya itu diam. Kalau bendanya tidak diam, berarti diam, berarti dia bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi ada dua syarat di sini. V-nya konstan. Seperti itu. Kemudian hukum kedua Newton ya. Hukum kedua Newton. Percepatan yang dihasilkan oleh gaya totalnya pada sebuah benda berbanding lurus dengan besar gaya total tersebut pada arah yang sama dan berbanding terbalik dengan massa benda. Makanya rumusnya itu adalah sigma F sama dengan M kali A. Kalau kita lihat, kita gambarkan di sini pada sebuah benda bermassa M. Ketika dia ditarik dengan gaya F, dia akan melakukan perpindahan akibat dari percepatan benda yang berarah sesuai dengan besar gayanya, yaitu A ke arah kanan, sehingga benda tersebut berpindah dari posisi yang satu ke posisi yang lain, seperti itu. Kemudian hukum ketiga Newton, jika sebuah benda memberikan gaya pada benda lain, benda itu akan mendapat gaya dari benda lain itu dengan besar gaya yang sama dan arah yang berlawanan pada gaya pertama. Contohnya seperti tadi ketika kamu duduk di kursi, atau ketika kamu memukul tembok, atau ketika kamu meluncurkan sebuah roket, itu ada gaya aksi yang besarnya sama dengan minus F reaksi. Tanda minus di sini ini merupakan arahnya ya, merupakan arah. Seperti itu. Kamu gak usah pusing sama tanda minus, karena tanda minusnya itu hanyalah arah saja. Jadi contoh lain, misal ketika kamu memukul sebuah bola kasti menggunakan tongkat pemukul, itu ada gaya aksi yang diberikan menimbulkan impuls sesaat dalam waktu yang sangat singkat dan gaya yang sangat besar, dan ada gaya reaksi yang diberikan oleh bola ke tongkat pemukul. Seperti itu. Kemudian massa dan berat. Massa dan berat di sini, massa adalah satu ukuran kelembaban dari benda tersebut. Satuan massa adalah kilogram. Sementara berat itu adalah gaya gravitasional yang dilakukan oleh bumi terhadapnya. Berarti ini akan searah dengan gravitasi bumi ya. Nih, berarti arahnya menuju ke pusat bumi. Satuan berat sendiri adalah Newton. Jadi misalnya saya punya sebuah benda di sini, benda tersebut kalau misalnya kita pegang, dia akan memiliki gaya berat yang arahnya itu ke pusat bumi, yang dilambangkan dengan W atau weight, yaitu mass dikali gravitasi. Seperti itu. Kemudian ada yang dinamakan gaya gesek di sini. Jika permukaan satu benda bergesekan dengan benda lain, maka arahnya itu akan berlawanan dengan arah geraknya. Contohnya seperti ini. Ketika saya tarik bendanya ke sebelah kanan, pada permukaan yang cukup kasar, dia akan mempunyai yang namanya koefisien gesek. Jadi F gesek itu besarnya akan sebanding dengan koefisien gesek dikalikan dengan gaya normalnya. Seperti itu. Ini ada gaya normal yang arahnya ke atas, dan ada gaya gesek yang arahnya itu berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi seperti itu ya. Nah,
Nah, ini besarnya gaya gesek itu sebanding dengan koefisien gesek dikalikan dengan gaya normal. Kemudian kalau misalnya gaya geseknya statik itu, ingat ketika kedua permukaannya itu saling diam ya. Sementara ketika bendanya itu sedang bergerak, misalnya tadi ya, saya punya balok yang bergerak ke sebelah kanan dan kondisi baloknya sedang bergerak, gaya gesek yang bekerja di sebelah kiri di sini itu besarnya akan tergantung dengan mu k atau koefisien gesek kinetik. Ini lambang ini dinamakan dengan mu ya. Mu s adalah koefisien gesek statik dan mu k itu adalah koefisien gesek kinetik, dan n itu adalah besar gaya normalnya. Kemudian macam-macam gaya. Di sini ada gaya interaksi pertama ya. Gaya interaksi itu adalah gaya yang disebabkan oleh suatu benda ke benda lain walaupun jaraknya berjauhan. Misalnya gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik. Kalau gaya kontak itu adalah gaya yang terjadi pada benda yang saling bersentuhan. Misalnya gaya normal. Gaya normal itu seperti ini yang ke atas. Kemudian gaya gesek. Ini gaya gesek yang kalau misalnya bendanya saya tarik ke kanan, dia bekerja gaya ke sebelah kiri. Kemudian gaya tegangan tali, misalnya pada katrol. Ada katrol di sini. Katrol yang digantung sama tali. Di sini ada gaya tegangan tali, seperti itu ya. Atau benda yang ditarik menggunakan tali tentu pasti menghasilkan gaya tegangan tali. Ini untuk gaya normalnya seperti ini. Ini gaya berat, W sama dengan mg ke bawah, dan gaya normal itu arahnya akan ke atas. Ini gaya reaksi dari gaya berat yang dikerjakan pada satu benda, dan arahnya itu selalu tegak lurus bidang letak benda ya. Kalau permukaannya melingkar seperti apa? Ya tentu kalau permukaannya melingkar dia juga akan tegak lurus seperti ini. Gaya normalnya ya. Jadi baik permukaannya datar atau permukaannya melingkar, gaya normal yang dihasilkan sebagai reaksi dari gaya berat yang dikerjakan suatu benda terhadap bidang lain, bidang itu akan selalu tegak lurus terhadap bidang itu gaya normal. Sifatnya itu selalu tegak lurus. Dia tidak tegak lurus itu seperti ini ya. Seperti ini, tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Kemudian ini gaya gesekan, itu tadi gaya yang melawan gerakan relatif dua benda. Ini ada gesekan statis dan ada gesekan kinetis. Statis saat benda diam dan kinetis itu saat benda bergerak ya. Dan ingat gaya gesekan itu selalu sejajar bidang gerak benda dan berlawanan arah dengan arah gerak benda, seperti itu. Ini kalau dinamika dua buah gaya ya, misalnya ya, sebuah benda yang sedang bergerak ke sebelah kanan pada permukaan yang kasar, maka sigma F-nya itu akan menjadi Fx dikurangi F kecil kali X. Itu maksudnya F itu gaya tariknya misalnya ke sebelah kanan, dan F kecilnya itu adalah gaya geseknya di sini. F di sini ya sama dengan massa dikalikan dengan percepatannya, di mana satuan dari percepatan sendiri adalah meter per second kuadrat. Ini gaya benda pada bidang miring. Mungkin gaya benda pada bidang miring nanti akan kamu pelajari di tingkat lebih lanjut. Cuma penting untuk kamu mengetahuinya bahwa dinamikanya itu seperti ini. Ketika benda diletakkan pada satu bidang miring ya, maka gaya yang bekerja pada satu benda di sini, gaya ketika bendanya saya taruh di atas bidang miring, maka gaya F-nya itu akan berselisih dengan gaya FK atau gaya gesek kinetik ya, gaya gesek kinetik. Dan gaya berat di sini, gaya berat benda itu selalu arahnya ke bawah ya. Itu kalau diuraikan searah bidang itu jadi mg sin theta yang akan tergantung dengan sudutnya ya. Untuk mempelajari ini kamu harus tahu dulu besar-besar sudut istimewa. Nanti dapatnya di pelajaran matematika ya. Dan besarnya gaya F kinetis di situ akan sama dengan gaya berat jika diuraikan terhadap komponen sudutnya, atau FK sama dengan mg sin theta. Demikian pembahasan saya mengenai dinamika partikel. Untuk teori-teorinya nanti di video berikutnya saya akan membahas mengenai contoh-contoh soal dari gaya dan gerak. Gaya dan gerak supaya kamu lebih paham yang menggunakan teori-teori dinamika partikel berdasarkan 3 hukum Newton yang kita pelajari sekarang. Kalau ada yang tidak mengerti, kamu bisa
chat saya secara langsung, atau videonya bisa kamu ulang-ulang. Dan latihan soalnya nanti akan saya kirimkan hari Kamis. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat, selamat pagi.